Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-25 dan 26. Kita siapkan Alkitab kita satu dalam doa. Kepadamu Tuhan, di malam hari ini kami datang dalam doa syukur kami. Kami menaikkan pujian, kami menaikkan syukur kami. Karena kasih karunia Tuhan tetap kami nikmati dan rasakan sepanjang perjalanan hidup kami dari pagi hari hingga di malam hari ini. Sebelum kami memasuki tidur malam kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Beri kami kekuatan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan tubuh kami, sehingga kami semua fokus dalam pembacaan Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami di malam ini dalam nama-Mu, Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Selamat malam. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari membaca Alkitab. Bacaan hari ini dari 1 Tawarik pasal 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Para penyanyi. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diri kecapi, gambus, dan celacap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, dan Azarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hapsia, dan Matia. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diri kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Zebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka, dan pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi keceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf. Undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya 12 orang. Undian yang ketiga pada Sakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-8 pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-9 pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya juga 12 orang. Undian yang ke-11 pada Azaril, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-12 pada Hasabia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-13 pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-14 pada Matika, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya, saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya, saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya
12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-23 pada Maaziot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-24 pada Romanti Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 26. Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi. Tentang rombongan para penunggu pintu dari Korah ialah Meselemnya bin Kore dari keturunan Ehyasaf. Meselemnya mempunyai anak-anak yakni Zakaria, anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Zebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat, Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elioenai, anak yang ketujuh, Obed Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya, anak sulung, Yosabat, anak yang kedua, Yoah, anak ketiga, Zakar, anak yang keempat, Netanel, anak yang kelima, Amiel, anak yang keenam, Isakar, anak yang ketujuh, dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya, anak-anak Obed Edom itu, lahir anak-anak mereka memegang pemerintah di antara puak mereka, sebab mereka itu ialah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semaya, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed Edom, dan Meselemnya mempunyai 18 orang anak yang saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia, anak yang kedua, Tebalia, anak yang ketiga, dan Zakaria, anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemnya. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria anaknya, seorang penasihat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat serta pintu gerbang Zaleket di jalan raya. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lainnya. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari, di sebelah utara ada 4 orang setiap hari, di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Para parbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya dan 2 orang para parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka yang mengawasi perbenaran rumah Allah, yang mengawasi perbenaran barang-barang kudus. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel, kepala puak. Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoel, saudaranya, mengawasi perbenaran rumah Tuhan. Dari orang Amram, orang Yisar, orang Hebron, dan orang Uziel, adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabya, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabya, dan Yoram, anak Yesaya, dan Zikri, anak Yoram, dan Selomit, anak Zikri. Selomit ini beserta saudara-saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh para raja Daud, dan para kepala puak, dan para pemimpin pasukan 1000, dan pasukan 100, dan panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menamarakan rumah Tuhan. Juga yang segala dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu oleh Saul bin Kisi, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab, anak Seruya. Ya, segala barang yang dikuduskan adalah ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari Yisar adalah Kenaya beserta anak-anaknya yang diserai tugas di luar Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang-orang Hebron adalah Absaya beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya yang diserai urusan untuk pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan, dalam segala urusan itu untuk Tuhan dan segala pekerjaannya untuk raja. Dari orang Hebron ada Yeria yang menjadi kepala tentang orang-orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya.
Dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka yang ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan gagah perkasa seperti Yaeser Gilead, sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa. Kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka diangkat Raja Daud untuk mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk Raja. Demikian pembacaan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua pembacaan Alkitab kami. Malam menjadi bagian bagi kami untuk kami memasuki tidur malam. Tuhan, lindungilah kami dan jagalah kami dalam istirahat kami malam ini. Sehingga kami semua dapat tidur dengan baik dan besok pagi atas perkenan Tuhan kami kembali dibangunkan, kami kembali diberikan kekuatan, kesegaran, dan kami berkarya di hari yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami berdoa juga untuk jemaat GPB Sejahtera Jakarta, tiap pribadi, tiap keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara.